Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, kajian pagi ini kita akan menuntaskan fikih keluarga berdasar tadabbur surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tafsirnya sudah kita bahas 2 kali pertemuan, mulai dari tartibul ayat, tarjamah, tarikh, tanasubul ayat, dan tahlil. Sekarang takwil dan tatbiq. Takwil dan tatbiq dari surat Al-Ma'un. Takwil surat Al-Ma'un yang pertama, tanda orang yang mendustakan agama atau hari pembalasan berdasar Al-Ma'un. Pertama itu adalah menelantarkan anak yatim. Karena padzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua, tidak menyantuni orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian melalaikan sholat. Wailul lil musallin. Keempat, riya. Alladzina hum yura'un. Dan yang kelima, tidak mau memberi pertolongan pada orang yang membutuhkan. Karena wa yamna'unal ma'un. Nah, orang yang seperti itu dianggap mendustakan agama, walaupun sudah mengaku Islam. Jadi kalau kita sehari-hari hanya baru sholat, sedangkan anak yatim masih terlantar, orang miskin masih dibiarkan, maka itu belum dianggap membenarkan agama. Makanya ada juga hadis yang pada waktu yang lalu sudah saya sampaikan, orang itu belum benar iman sampai Rasulullah SAW bersumpah 3 kali. La yu'min, la yu'min, la yu'min, wallahu la yu'min. Para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Yang dianggap oleh engkau tidak beriman? Beliau bersabda, orang yang perutnya kenyang, tapi tetangganya ada yang kelaparan. Dan dia tidak tahu tetangganya itu kelaparan. Karena kurang peduli. Jadi di situ yang tidak beriman itu bukan hanya tidak sholat, bukan hanya tidak saum. Orang yang kurang memperdulikan tetangganya ada yang lapar, padahal perut kita kenyang, itu la yu'min. Tidak termasuk mukmin. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan tidak sempurna imannya. Jadi peduli terhadap sesama itu merupakan faktor penting di dalam kehidupan sebagai muslim. Jadi karena fikih keluarga, jadi keluarga jangan sampai memperkaya diri sendiri sementara ada tetangga kelaparan, dibiarkan. Dan ini sebenarnya yang menjadi problem masa kini.
Saya kemarin tuh ada yang bertanya, kira-kira apa penyebabnya? Sekarang banyak masyarakat yang kurang peduli sesama. Saya jawab, ustadznya juga ikut salah, saya bilang. Karena beliau menyebut sayanya ustadz, ustadznya juga ikut salah. Kenapa ikut salah? Karena terlalu banyak ustadznya menekankan syarat iman, mendapat syafaat di kajian ilahi dan lain sebagainya, itu lebih kepada ritual menonjol. Sehingga sekarang di Indonesia itu sedang dilanda krisis kekerasan seksual. Dapat kita bayangkan, karena pimpinan pesantren memperkosa santrinya, ada guru agama di Cilacap itu. Kemudian ada macam-macam, itu kurang merasa tanggung jawab urusan sosial. Makanya di sini kita harus diubah masyarakat itu oleh kita, diperbaiki bahwa kepedulian sosial itu tidak bisa dianggap sepele, tidak bisa dianggap sepele. Itu harus ada keseimbangan. Makanya di dalam surat Al-Maun itu sampai tegas, ara'aital ladzi yukadzibu bid-dinnya gitu. Hanya di sini dikatakan wala yadu'ul yatim wala yahudu ala ta'amil miskin. Kemudian yamnaunal maun. Bukan, Islam itu bukan hanya mengurus ritual, tapi juga urusan sosial. Itu takwil pertama. Takwil yang kedua, surat Al-Maun mencakup seluruh prinsip dasar keagamaan yang terdiri dari ibadah ritual yang tepat, disiplin, khusyuk, ikhlas, tepat, karena di situ dikatakan fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun, jadi jangan sampai sahun. Oleh karena itu disiplin harus khusyuk dan ikhlas, karena alladzina hum yuraun, yang dikecam. Kemudian menjalin hubungan baik dengan sesama manusia seperti memelihara anak yatim, menyantuni orang miskin, memberi bantuan orang yang membutuhkan. Nah, itu takwil yang kedua, prinsip keagamaan. Kemudian Wahbah al-Zuhaili, guru besar Universitas Yordania, dan karangan bukunya antara lain Al-Tafsir Al-Munir, dan juga yang besar itu adalah Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Yang saya kutip dari Tafsir Al-Munir, surat Al-Maun ini mengandung beberapa tatbik atau implikasi. Antara lain, sifat munafik diterangkan di dalam surat Al-Maun. Jadi kenapa dikatakan oleh beliau sifat munafik? Karena mendustakan agama. Jadi pengakuannya beriman tapi praktek tidak, hatinya tidak. Itu sifat munafik. Pertama, melalaikan sholat, karena di situ tersirat pada fawailul lil musallin. Kemudian riya, alladzina hum yuraun. Dan yang ketiga, kikir, karena wayamnaunal maun. Itu sifat orang munafik. Kemudian sifat pendusta hari akhir, Yaumiddin, di situ dipahami oleh Wahbah Zuhaili hari akhir. Alladzi yukadzibu biddin, ya. Alladzi yukadzibu biddin itu hari akhir. Pertama adalah menelantarkan anak yatim, tidak memenuhi haknya,
atau menghardiknya. Kedua, meninggalkan perbuatan baik dengan tidak mendorong untuk menyantuni orang miskin. Ketiga, kikir. Kemudian C, penduduk neraka wail, fawailul lil musallin, yaitu yang melalaikan sholat, ya, enggan memberi bantuan. Takwil keempat, belum sah keagamaan seseorang yang hanya mementingkan ibadah ritual belaka tanpa memenuhi kewajiban yang bersifat sosial. Tidak pula sah keagamaan orang yang hanya mementingkan kewajiban sosial tanpa memenuhi kewajiban ritual secara ikhlas. Jadi yang ritual saja tidak sah, yang sosial saja juga tidak sah. Yang sah itu keseimbangan, keserasian antara ritual dan sosial, antara keagamaan yang sifatnya ritual dan keagamaan yang sifatnya sosial. Kemudian yang kelima, dalam surat Al-Ma'un, ibadah yang berkaitan dengan sesama makhluk lebih banyak disebut dibanding berkaitan dengan al-khaliq. Kalau kita perhatikan surat Al-Ma'un, itu ibadah yang berkaitan dengan sesama lebih banyak dibanding dengan ibadah Allah secara langsung. Kalau ibadah yang berkaitan dengan Allah dalam surat Al-Ma'un kan hanya satu. Walaupun sifat-sifatnya diterangkan harus ikhlas, bebas dari ria. Tapi yang disebut ibadahnya satu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang bersifat sosial, ada anak yatim, ada orang miskin, ada disebut al-ma'un. Jadi tiga satu ya, tiga sosial, satu ritual. Makanya saya katakan ketika ada pertanyaan, mengapa umat di Indonesia sekarang begitu menonjolkan ritual, makanya saya katakan ustadznya juga ikut salah. Karena membahas ayat-ayatnya, kan yang sering diterangkan dalam khutbah Jumat, dalam pengajian sering itu yang namanya alif lam mim, bukan huruf, tapi alif lam mim itulah yang huruf. Kan saya beberapa kali itu mendengar khutbah atau ceramah itu. Jadi ritualnya sehingga Al-Quran itu yang lebih menonjol hafalan dan bacaannya. Hafalan dan bacaannya sudah hebat dari prakteknya. Makanya ketika sekarang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala masa pandemi, jadi harus sajagat, itu bisa umroh. Gitu. Padahal kalau menurut saya itu sedang diuji ritualnya, karena kan Indonesia yang belum bisa sekarang, negara lain bisa. Karena memang Indonesia nomor 1 di dunia paling banyak, walaupun kata Imam Masjidil Haram kebanyakan selfie, kebanyakan motret diri. Kalau di Masjidil Haram, di Ka'bah paling banyak itu adalah jamaah Indonesia yang potret, kakarak datang potret gitu. Itu menurut survei para ustadz di Masjidil Haram. Para ustadz di Masjidil Haram itu jamaah Indonesia mayoritas yang selfie, itu yang begitu hebatnya gitu ya, disiarkan ke Indonesia. Justru sekarang itu diuji, sehingga kalau umroh bulan Desember sudah dapat diizinkan,
dihitung-hitung biayanya sekitar 70 juta. Biayanya kalau dihitung-hitung dengan apa namanya ngurus visa, ngurus harus ada karantina, kemudian harus 2 orang per kamar karena biasanya umroh itu bisa 4 orang, sekarang 2 orang, itu sekitar membutuhkan 70 juta. Dan 70 juta itu kalau masuk UIN Bandung bisa biaya dokter 70 juta. Masa ya S2, S3 itu bisa. S2-nya 70, sekitar 50 juta, S3-nya sekitar 70 juta. Bisa jadi dokter. Tapi kan lebih ditekankan ke sana orang yang kesulitan sekolah dan lain sebagainya kurang dipedulikan. Justru sekarang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Kemudian yang keenam, sekuler berdasar surat Al-Maun ini bisa kita takwil. Sekuler itu termasuk mendustakan agama karena memisahkan jurusan ritual dan sosial. Ada orang yang rajin ibadah ritual tapi kurang peduli urusan kehidupan manusia. Ini termasuk sekuler karena memisahkan. Ada pula yang lebih mementingkan sosial, ngurus orang miskin, anak yatim, dan yang terlantar, maka termasuk mendustakan agama karena pemisahan juga. Itu masuk juga sekuler yang demikian itu. Jadi di antara bangsa Indonesia itu banyak gitu ya yang sekuler. Tapi yang ketujuh, orang yang membenarkan agama adalah yang tetap menjaga keseimbangan urusan ibadah. Hablum minallah dan hablum minan nas. Itu adalah takwil surat Al-Maun di dalam pembinaan keluarga. Dan di dalam pemahaman ayat ini bisa kita ambil tatbiknya pada fikih keluarga. Pertama, dalam keluarga akidah yang sifatnya ritual itu tidak boleh dipisahkan dengan muamalat. Jadi karena tadi oleh Al-Maun dikecam orang yang kurang memperdulikan sosial, maka akidah itu jangan dipisahkan dengan urusan muamalat. Jadi kalau kita mengajar anak kita, mengajar masyarakat akidah, maka jangan lupa urusan muamalat. Makanya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu sering menyatukan, dalam Quran sering menyatukan antara iman dan amal soleh. Amanu wa amilus solehat. Makanya dipahami amanu itu manifestasinya adalah ritual amanu itu. Sedangkan amilus solihat itu adalah sosial. Makanya kalau ditanya iman, contohnya silakan. Sholat, zakat, saum, haji. Itu manifestasi iman. Amal solehnya membangun masyarakat, membangun negara, membangun jambatan. Kan ada kemarin itu Pak RW ya, yang kebetulan Pak RW ya itu sempat ngobrol juga dengan saya. Saya seorang RW, saya sempat iri. Iri apa? Ketika DKM mau membangun masjid, yang nyumbang di masyarakat itu ada yang 50 juta, 100 juta, ada yang puluhan juta, nggak gebrok. Ketika Pak RW mau membangun balai RW, yang membangun jalan, nyumbangnya cuma 10.000.
100.000 karena dianggapnya yang bakal mendapat rumah di surga itu membangun masjid, membangun jalan mantep. Makanya kan tidak aneh di kita masjidnya bagus, rumahnya bagus, jalannya rusak. Karena ketika ditanya untuk memean jalan, memean jalan urusan pemerintah, bukan urusan orang. Ajenting jalan butut, ajenting sampah nggak berjalan. Kenapa sekarang banyak yang banjir? Padahal kan di dalam Al-Quran dikatakan tidak ditemukan di dalam ayat Al-Quran yang mengatakan hujan jadi bencana. Kalau Bapak dan Ibu baca Al-Quran yang menerangkan bab hujan, pasti berkah, membawa rezeki. Itu pasti tidak ada hujan membawa bencana. Bahkan doanya juga kan soiban, Allahumma soiban nafi'an. Nafi'an, bermanfaat hujan. Tapi kenapa sekarang nggak bencana? Ya salah satunya kita membangun rumah kan kurang peduli orang. Rumahnya bagus, tapi solokannya tidak diatur. Tapi solokan bahkan ada yang nutup solokan. Orang lain tuh menyalurkan solokan sampai susah gitu. Itu menimbulkan banjir. Terus dari rumah ke jalan itu kan dipelur semua kan, dipelur semua, tidak menyediakan untuk pohon, untuk rumput. Kalau semua dipelur rekumaha cegah banjirnya, rekumaha mencegah banjirnya kalau semua ditembok. Dari rumah. Kadang-kadang kita membangun rumah itu, rumahnya bagus, indah, tetapi suasana di jalan. Padahal kalau kita perhatikan hak jalan dan dalam rumah tangga, yang bertanggung jawab urusan jalan depan rumah itu yang punya rumah. Yang bertanggung jawab urusan jalan, rek jalan raya, rek naon, itu urusan yang punya rumah. Harapan imah. Makanya kalau itu dihayati hak jalan itu, saya yakin jalan di depan rumah itu pasti bagus. Sedangkan sekarang kan rata-rata jalan itu pasti di hadapannya ada rumah. Jadi kalau setiap rumah bertanggung jawab urusan perbaikan jalan di depannya saja gitu. Depannya saja. Insya Allah dan bagus selalu. Itu makanya kalau kita membahas akidah tentang iman, harus ingat wa amilus sholihat. Jadi makanya iman, Islam, ihsan itu menyatu. Kalau kita dibahas satu persatu tentang iman, maka tidak terpisah dengan Islam dan ihsan. Tapi kalau kita membahas tiga-tiganya sekaligus, kelihatan titik perbedaan antara yang tiga itu. Hanya membahas akidah kepada anak harus sesuai, harus ada keseimbangan. Ternyata ayat berikutnya itu menjelaskan bahwa yang mendustakan agama itu adalah yang membiarkan anak yatim terlantar dan tidak peduli orang miskin. Ini memberikan gambaran bahwa kehidupan keagamaan yang sifatnya akidah tidak boleh terlepas dari muamalah yang sifatnya sosial. Orang yang mengaku beragama tapi tidak peduli pada orang miskin dan anak yatim masih digolongkan alladzi yukadzibu biddin. Dengan kata lain, akidah tanpa muamalah adalah yukadzibu. Dan muamalah tanpa akidah juga masih yukadzibu.
Jadi harmonis keluarga harus dua-duanya ditegaskan. Kemudian yang kedua, jika ingin bahagia rumah tangga, jangan ada dusta dalam keluarga. Jadi dalam keluarga itu dusta itu kendala. Dusta dalam keluarga itu sangat berbahaya. Maka ayat pertama, yukadzibu biddin. Surat Al-Ma'un ini mengecam keras para pendusta, baik terhadap agama maupun sesama manusia. Pada dasarnya setiap dusta atau bohong berdampak negatif, resiko sesuai dengan tingkat kebohongannya. Seseorang apabila sudah berdusta atau berbohong, maka pada dasarnya dia sudah siap berbuat kebohongan yang lain untuk memenuhi kebohongan yang pertama, menutupi kebohongan pertama. Kebohongan memang biasanya bersambung, bahkan sampai seorang itu menjadi bohong dan tidak bisa berhenti bohong. Makanya Rasul bersabda, wa innal kadhib yahdi ilal fujur. Bohong itu mendorong, membimbing, menggiring kepada kejahatan. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan fujur, kejahatan, membawa ke neraka. Wa innar rajul, dan seseorang itu yukdibu, berbohong hatta yuktab, sehingga tertulis indallah kadzaban, menjadi pendusta. Jadi bohong satu kali itu sulit ditutupi kebohongan pertama itu, kecuali dengan bohong berikutnya. Dan bohong berikutnya sulit ditutupi kecuali dengan bohong berikutnya. Seorang suami tanya istri, Pak, kenapa biasanya jam 4 sudah pulang? Sekarang jam 7 belum pulang. Kalau dia berbohong, di kantor ada rapat. Padahal dia tidak disebut ada rapat. Besoknya untuk menutupi bohong yang tadi, bohong yang pertama, harus berbohong lagi. Oh, kenapa ya kemarin itu ada rapat, sekarang tidak? Kemarin mah, nah nutupi harus bohong berikutnya. Si istri juga kepada suami begitu. Jadi satu kali bohong tuh akan terus menerus. Dan kalau bohong suami istri akan tertanam kebohongan berikutnya. Makanya kan yang poligami, problem yang pertama katanya sulit ditinggalkan itu bohong. Yang poligami itu yang paling sulit dijauhi itu bohong. Karena sulit katanya poligami tanpa bohong. Dan bohong itu membahayakan. Berdasar hadis ini betapa banyak bahaya dusta. Karena akan menjadi penyakit yang kronis, sulit disembuhkan. Karena sulit disembuhkan, maka menjadi penderita penyakit kebohongan. Penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan oleh pihak lain dengan obat apapun, kecuali dirinya sendiri yang berusaha menyembuhkannya dengan segera berhenti. Dengan demikian menyelesaikan kebohongan dengan mengaku bahwa dia berbohong. Dan itu kan jelas di dalam Quran. Jadi tidak bisa disembuhkan oleh pihak lain, itu Quran sendiri menyatakan seperti itu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kemudian yukhadi'unallah waladina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yasurun.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Jadi penyakit dusta itu tidak disembuhkan oleh Allah juga. Fi qulubihim, dalam hati mereka, maradun, penyakit dusta antara lain di situ. Fazadahumullahu maradun. Allah menambah penyakit. Jadi untuk cukup Allahumma rabbana sama mudibal baksi atibil basa. Penyakit bohong ada ku Allah na ge moal disembuhkeun. Di qulubi maradun fazadahumullahu maradun. Allah nambah penyakit. Kan penyakit di dalam Al-Qur'an itu ada dua macam istilah. Ada marad, ada marid. Di situ fi qulubihim maradun, bukan maridun. Beda dengan ruh sahsaun. Marid itu paman kana maridon au ala safarin. Ruh tayamum juga marid. Mardo, wa in kuntum mardo, itu jamak dari marid. Itu jadi kalau berdasar Al-Quran, penyakit itu ada marid, ada marad. Nah, yang marid, penyakit marid itu banyak rusak, ibadah keringanan. Tetapi yang penyakit marad, fazadahumullahu maradun, tambah penyakitnya. Dan itu marad itu lebih banyak daripada marid. Ada 13 marad itu. Jadi lebih menonjol penyakit marad yang dikecam di dalam Al-Quran. Dan tidak ada tidak ada rusuh bagi yang marad. Tidak ada keringanan, semuanya mengecam. Dan makanya jelas kalau tadi dikatakan bazadahumullahu maradun. Hanya dusta dalam keluarga itu harus benar-benar dihindari. Walaupun kepada anak, kadang-kadang ibu juga suka dusta pada anak. Jajan, itu boga duit. Nah kan dusta. Boga duit. Kemarin pan kengeng hartos. Jadi itu sudah menanamkan dusta. Jadi bagaimana caranya supaya jangan berbohong? Ya kalau tadi tidak siap untuk memberi uang, ya katakan saja apa adanya, tidak ada uang untuk itu. Atau bagaimana caranya supaya jangan sampai berbohong. Dan kadang-kadang kan nyuruh kepada anak bohong, kalau ada tamu bejakeun nya keur berangkat. Itu kan ada. Oke, pas aya tamu nya tadi cenah kata bapak atau kata ibu, lamun ada tamu bejakeun keur berangkat. Ai ibuna di mana? Ya, tapi cenah ceuk ibu bejakeun kalau ada tamu kudu geus berangkat. Budaknya jujur. Karena walaupun dan itu menanamkan kebohongan. Dan penyakit tersebut tidak bisa disembuhkan oleh pihak lain karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Kecuali dirinya sendiri. Dengan demikian menyelesaikan kebohongan dengan mengaku. Itu salah satu ya. Terus terang mengaku baru itu selesai. Dan dampak negatifnya tidak aneh, penyakit tersebut melanda bisa penceramah, bisa pelawak,
Di antara mereka berani berbohong dengan membuat kisah tanpa data agar dapat menarik perhatian yang diajak bicara atau dapat menghibur hadirin. Jadi bohong supaya menghibur hadirin. Jadi cerita dengan cerita. Kan cerita bohong jadi merajalela. Bukti nawe kan sekarang cerita bohong itu cukup banyak ya. Contohnya pada waktu yang lalu juga pernah saya sebut. Yahudi buta disantuni oleh Rasul tiap pagi di pasar pojok Madinah. Tiap pagi di huapan Yahudi buta itu oleh Rasul katanya. Itu supaya apa? Supaya menarik bahwa Rasul itu santun pisan kepada Yahudi buta. Karena cerita itu bohong, tidak ada dasarnya. Sampai Abu Bakar aja ikut bohong dalam ceritanya. Begitu Rasul meninggal, Abu Bakar menyantuni si Yahudi itu buta tuh. Ini siapa? Yang biasa. Abu Bakar aja ikut bohong. Tuh, cerita. Cerita itu banyak sekali ya. Cerita. Terus dari 600.000 jamaah haji atau jamaah umroh, jamaah haji hanya satu yang diterima. Semuanya ditolak. Siapa yang diterima? Yaitu tukang sepatu. Tukang sepatu ya. Yang menyantuni itu kan diceritakan itu. Menarik. Menarik. Dan itu bagaimana dasarnya? Dari mana dia tahu? Dari mana dia tahu diterima? Dia tahu diterima haji oleh Allah itu dari mana beritanya? Tapi itu kan jadi cerita. Jadi hanya satu yang diterima Allah, yaitu yang tidak jadi karena disantuni dipakai menyantuni orang miskin. Nah, dan diketahui dia diterima, yang lain ditolak. Siapa itu? Sulit membuktikannya. Itu karena menghibur hadirin. Membikin cerita bohong supaya hadirin bisa tertawa. Perbuatan semacam ini sungguh sangat tercela dan menjerumuskan pada kehancuran. Wailun lillati yuhaddisu fayaqdibu liyudhika bihil qaum. Wailun lah. Sampai 3 kali Rasul wailun. Celaka. Orang yang yuhadisu bicara, kemudian dia bohong dalam bicara itu. Supaya apa? Liudika bihil qaum. Supaya kaum masyarakat ketawa. Jadi melawak dengan cerita bohong itu celaka. Rasulullah. Jadi kalau mau pikaserian batur, ulah nggak bohong, cerita aja kenyataannya. Sampai ada mendapatkan uang itu mah di WhatsApp beberapa kali muncul, menemukan uang 150 juta. Saya disebutnya juga saya menemukan uang 150 juta. Terus bawa ke sana kemari pasrek dijajankan, kaburu nyari, kaburu hudang. Itu kan bohong. Kaburu hudang supaya ketawa. Bahkan ada yang sampai dituntut ya. Jadi ngundang untuk hadir di dalam acara walimah gratis semuanya dan dikasih hadiah. Di bawahnya itu ini adalah contoh undangan. Itu pernah dituntut. Ada yang sampai dituntut. Karena itu cerita supaya ketawa, jadi bikin cerita supaya ketawa. Nah, berdasar hadis ini wailun, celaka. Berbohong tidak dibenarkan baik sungguh-sungguh ataupun sekedar main-main.
Sering kita lihat orang kalau sudah kumpul dengan temannya akan berupaya membuat senang dan tertawa teman-temannya, walaupun harus berbohong. Ternyata bohong semacam itu kalau menarik orang lain bisa tertawa membawa bahaya. Bahkan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan wailun, wailun. Kata orang itu lisan adalah daging tak bertulang, lisan itu. Apabila manusia berbohong. Kemudian ingatlah selalu tidak ada ucapan yang keluar dari mulut kecuali dia malaikat mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, bahkan raqibun atid mencatat. Di surat Qaf ayat 18. Dampak negatif dari bohong sebenarnya bukan hanya ada pada penyakit rohani, melainkan berpengaruh juga pada penyakit jasmani. Bahaya bohong ternyata juga besar. Bohong tidak hanya membuat orang lain tidak mempercayai, tapi juga dapat berakibat fatal bagi kesehatan dirinya sendiri. Bahaya berbohong bagi kesehatan, terutama melawan apa yang sebenarnya. Jangan heran jika dalam kondisi demikian terjadi konflik batin yang tidak mustahil membuat jiwa seseorang tertekan. Bohong itu bisa merasa tertekan. Itu Dr. Sam ya, spesialis penyakit dalam FKUI dan RSM. Tekanan jiwa setelah melakukan kebohongan akan menyebabkan gangguan jiwa, neurosis, baik depresi, anesitis, maupun gangguan fisik akibat kejiwaan berupa penyakit psikosomatik. Psikosomatik adalah penyakit fisik akibat rohani. Yang istilah Al-Quran, fazaduhum rohaqo. Kemudian Dalton Smith, berbohong dapat meningkatkan hormon stres yang bisa mengakibatkan degup jantung dan tarikan napas meningkat, pencernaan melemah, serta saraf dan otot menjadi sangat sensitif. Sekali dua kali hal ini mungkin tidak terpengaruh. Akan tetapi jika sering terjadi lantaran pengaruh peningkatan tekanan darah setiap kali melakukan pembohongan, situasi ini dapat memicu tercetusnya beragam penyakit seperti jantung, koroner, stroke, dan gagal jantung. Karena sehat itu suatu kondisi tubuh baik fisik maupun mental. Yang namanya sehat itu bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani. Ketika seorang berbohong, maka yang timbul adalah emosi negatif yang berkembang menjadi stres yang dipendam, dan tanpa sadar psikosomatis terpicu. Jadi gangguan fisik, gangguan psikis yang menimbulkan gejala fisik. Bentuk gangguan psikosomatis misalnya naiknya tekanan darah, naiknya kadar asam lambung, sesak napas, insomnia, alergi kulit, bahkan sampai bisa gatal-gatal daripada tekanan batin. Dalam beberapa dokumen terungkap dampak negatif dari bohong. Antara lain selalu tertekan saat seseorang memegang rahasia secara natural, itu pikirannya akan berusaha, karena memegang rahasia yang dirahasiakan itu berusaha
untuk berbohong terus-menerus, sehingga selalu merasa tertekan. Kemudian tidak fokus menyimpan rahasia, efeknya sama seperti lampu yang menyilaukan. Dalam sebuah studi yang diminta menyimpan sebuah rahasia lebih lambat dalam mengerjakan tes. Kemudian cepat obesitas, efek yang mungkin jarang diperhatikan, namun bisa dijelaskan oleh hasil penelitian. Itu bisa menimbulkan obesitas. Kemudian memperpendek usia. Berbagai penelitian membuktikan betapa bahayanya menyimpan banyak rahasia. Jadi, bohong, makanya di situ ditegaskan di dalam Al-Quran sampai berulang kali wailu yauma idzin lil mukadzibin. Dalam Al-Mursalat itu sampai 9 kali ya. 10 kali ya. Wailu yauma idzin lil mukadzibin. Kemudian tatbik yang ketiga, menjadikan ibadah sholat sebagai kegiatan utama. Kembali kepada surat Al-Ma'un. Dalam keluarga, menjadikan sholat itu sebagai kegiatan yang utama. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Oleh karena itu, sebagai penanaman disiplin di ibadah, sholat bagi anggota keluarga, rumah harus dijadikan tempat sholat. Jadi bukan hanya masjid. Kalau masjid itu untuk berjamaah, kaum pria dan wanita tidak boleh dilarang, tapi tempat utama itu adalah rumah. Makanya setiap kamar harus ada disediakan tempat sholat, atau tidak setiap kamar juga, minimal di rumah itu harus ada tempat sholat. Itu bisa sholat tahajud, bisa sholat rawatib, bisa sholat duha, atau sholat-sholat sunat yang lain. Dari Zaid bin Sabit diriwayatkan bahwa Rasul pernah menghamparkan sajadahnya untuk sholat sunat di masjid. Kemudian banyak sahabat yang mengikutinya secara berangsur-angsur. Maka Rasulullah pada suatu saat tidak ke masjid untuk melaksanakan sholat sunat. Kemudian para sahabat menunggu dan Rasul bersabda, "Mazala bikum soni'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum fa'alaikum bis-shalah fi buyutikum wa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah." Tidak, Rasulullah SAW menekankan di sini wa inna khaira sholatil mar'i fi baitihi illa sholatal maktubah. Jadi sholat maktubah itu yang paling utama di masjid, tapi sholat sunat itu fi baitihi. Termasuk sholat duha itu tetap di rumah, tahajud di rumah. Walaupun wanita tidak boleh dilarang. Rasul bersabda, la tamna'u nisa'akum al-masajid wa buyutuhunna khairun lahunna. Jadi kalau ibu-ibu mah ke masjid itu ada kaitan dengan tolab ilmu. Seperti sekarang ibu-ibu digiring subuh Ahad ke masjid karena ada pengajian, ada tolab ilmu. Utama nama. Termasuk juga tarawih. Kenapa ibu-ibu digiring kalau tarawih ke masjid? Karena di dalam tarawih ada pengajian. Sementara ibu-ibu yang tarawihnya tetap saja yang paling utama di rumah kalau tidak ada pengajian. Rasul pernah melaksanakan tarawih 3 kali berjamaah di masjid. Tapi zaman Abu Bakar juga tidak ditekankan untuk berjamaah, hanya zaman Umar bin Khattab ya, diangkat Ubay bin Ka'ab. Dan ibu-ibu juga tanggung jawab urusan kegiatan rumah. Di sini di dalam Al-Qur'an wa qarna fi buyutikunna. Qarna ini ke perempuan. Fi buyutikunna di rumah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah al-ula.
akimnas sholah. Akimnas sholah. Ibu, akimna. Wa atina zakat. Wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Di sini ahlal bait, ibu-ibu, wa yutahhirukum tathira. Dan ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ahlul bait. Tapi di sini atikna, akimna